Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan membahas materi kelas 8 memahami karakteristik masing-masing negara anggota ASEAN secara umum. Negara anggota ASEAN yang akan kita bahas yang pertama adalah Indonesia. Identitas negara, nama resmi Indonesia. Ibu kota Jakarta. Pemerintahan Republik, Kepala Negara Presiden, Kepala Pemerintahan Presiden, Bahasa Utama Bahasa Indonesia. Agama utama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Hasil dari sensus 2010, jumlah suku bangsa Indonesia kurang lebih 1.128 jiwa. Di antaranya yaitu suku bangsa Jawa, Sunda, Batak, Bugis, Sasak, Ambon, Asmat, Madura, dan lain-lain. Penduduknya berjumlah 255,7 juta jiwa tahun 2015. Mata uang rupiah. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaan Indonesia Raya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia Airlines. Bandar udara Soekarno-Hatta di Tangerang, Kuala Namu di Medan, Adi Sumarno di Solo, Bandara Internasional Ngurah Rai di Bali, Bandar Udara Sultan Hasanuddin di Makassar, dan lain-lain. 2. Keadaan alam. Data dari Badan Informasi Geospasial pada peta NKRI menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai 13.466, luas daratan 1.922.570 km persegi, dan luas perairan 3.257.483 km persegi. A. Letak dan batas. Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, dan antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, serta persilangan 2 benua dan 2 samudra. Secara geologis, Indonesia merupakan daerah pertemuan antara 2 deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik yang menyebabkan Indonesia memiliki banyak gunung berapi dan sering terjadi gempa bumi, baik gempa tektonik maupun gempa vulkanik. B. Iklim. Indonesia beriklim tropis karena terletak di antara 2 garis balik. C. Bentang alam. Indonesia memiliki relief yang beraneka ragam bentuknya. 1. Pegunungan. Indonesia memiliki 2 deretan pegunungan besar, yaitu Sirkum Pasifik melalui Sulawesi, Maluku, Iran, dan Halmahera, serta Sirkum Mediterania yang meliputi 2 jalur busur, yaitu busur dalam yang bersifat vulkanis dan busur luar yang non-vulkanis. Busur dalam melalui Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, dan berakhir di Pulau Ambon. Adapun busur luar meliputi Pulau Simeulue, Pulau Nias, Pulau Batu, Pulau Mentawai, dan lain-lain. Puncak tertinggi dari keseluruhan relief di Indonesia ada di Puncak Kartens yang ada di Gunung Jaya Wijaya di Papua. 2. Dataran tinggi. Di antaranya dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Magelang, dataran tinggi Malang, dan dataran tinggi Bandung. Dataran tinggi ini disebut juga plato atau plateau.
3. Dataran rendah. Dataran rendah adalah bagian di permukaan bumi yang tanahnya hampir rata, ketinggiannya 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut. Contoh dataran rendah di Indonesia yaitu dataran rendah di Sumatera bagian timur dan Jawa Barat bagian utara. 4. Peneplain. Daerah yang semula berelief kasar, namun karena adanya proses perombakan batuan atau lapisan atas permukaan bumi oleh tenaga dari luar bumi eksogen yang berlangsung lama sehingga bentang alam sisanya berubah menjadi relief datar disebut peneplain. Sisa-sisa permukaan bumi hasil erosi yang berbentuk batuan menonjol disebut monadnock, ditemukan di beberapa tempat antara lain di Pulau Bangka dan Belitung. 5. Depresi merupakan bagian di permukaan bumi yang mengalami penurunan. Bentuk depresi yang memanjang disebut slang, sedangkan bentuk depresi yang membulat disebut basin. Contoh depresi di dataran Indonesia adalah depresi Serayu yang memanjang dari Cilacap sampai ke Purwokerto sampai ke Wonosobo, dan depresi Lembah Semangkok yang memanjang dari utara Pulau Sumatera hingga selatan Pulau Sumatera. Beberapa contoh relief dasar laut Indonesia adalah sebagai berikut. A. Palung laut, contohnya Palung Laut Mindanao dan Palung Laut Kai. B. Lubuk laut, contohnya Lubuk Laut Sulu dan Lubuk Laut Banda. C. Punggung laut, contohnya Punggung Laut Sibogas Nelius. D. Gunung laut, contohnya Gunung Krakatau. E. Ambang laut, contohnya Ambang Laut Sulu Gibraltar. F. Dangkalan, contohnya Laut Jawa dan Laut Arafuru. D. Keadaan perairan. Laut Indonesia kaya dengan berbagai jenis ikan dan hasil laut lainnya yang banyak dijumpai pada Laut Transgresi dengan kedalaman kurang dari 200 meter. Secara umum, sumber air sungai-sungai Indonesia berasal dari air hujan, sehingga disebut sungai hujan atau sungai periodik. Danau di Indonesia pada umumnya menjadi tempat penampungan air, juga digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik, tempat rekreasi, irigasi, perikanan darat. Contohnya seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Towuti, Sulawesi Selatan, dan lain-lain. 3. Penduduk. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2015 adalah 255,7 juta jiwa. Etnis Jawa merupakan suku bangsa dengan penduduk paling banyak, kurang lebih 45% di Indonesia. Berikutnya adalah suku Sunda 8%, suku Madura 7%, dan sisanya suku bangsa lain. Bahasa keseharian setiap suku bangsa menggunakan bahasa sukunya masing-masing atau bahasa ibu. Dalam berinteraksi, rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia yang berakar dari bahasa Melayu. Sebagian besar rakyat Indonesia memeluk agama Islam, yaitu 88% dari jumlah penduduk. 4. Perekonomian. Ekspor utama Indonesia mengandalkan sektor minyak dan gas, serta hasil sumber daya alam berupa bahan-bahan mentah seperti hasil hutan, kayu, rotan, karet, dan lain-lain, tekstil, serta hasil pertanian dan perikanan seperti beras, udang, dan hasil laut. Adapun impor utamanya berupa perkakas industri, farmasi dan kimia, barang-barang elektronik, dan otomotif. 5. Sumber daya alam. Sumber daya alam Indonesia terutama berupa hasil tambang, pertanian, dan bahan baku industri. Hasil tambang utama, minyak bumi berada di Pulau Sumatera, Aceh, Riau, dan Muara Enim, serta di Pulau Jawa yaitu Cepu dan Surabaya. Batu bara di Pulau Kalimantan, timah di Pulau Bangka, Siangkep, dan Riau Daratan, biji emas di Papua, serta biji besi di Cilacap, Lampung, dan Derawan, dan intan di Martapura, Kalimantan Selatan. 6. Kerjasama. Kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia berlangsung secara bilateral, regional, dan multilateral. Kerjasama bilateral contohnya Indonesia mengekspor hasil hutan seperti kayu dan bahan tambang ke Jepang, sementara Jepang mengekspor barang-barang elektronik dan otomotif ke Indonesia. Kerjasama dalam satu kawasan regional dengan negara lain dalam satu wadah organisasi terlihat melalui ASEAN dan APEC, serta kerjasama multilateral yang dilakukan Indonesia contohnya di Gerakan Non-Blok dan PBB. Terima kasih buat teman-teman